Kita jalankan dulu examnya, Apache sama MySQL ya. Lalu kita coba panggil di sini. Localhost / tadi nama foldernya Codeigniter. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, berarti kalian sudah berhasil menginstalnya. Oh, beda ya, Pak? Kenapa? Beda apa biasanya kan kalau yang biasa mah kayak aneh gitu. Kayak Ini mah kayak lebih bagus. Oh. Yang lebih bagus itu Laravel. Kalau kalian mau coba lihat. Laravel preview. Sorry. Mana ya? Nah, waktu menginstal itu kalau nggak salah tampilannya bakal kayak gini. Oh. Kalau ini kan ya sama aja sih sebenarnya. Iya. Oke. Nah, ini contoh kalau udah berhasil. Kalau nggak berhasil gimana, Pak? Oke, kita baca dulu documentation-nya. Ini deh. Ini jarang sekali, banyak orang, bahkan guru pun nggak ngeliat ke sini ya. Kenapa? Karena bahasa Inggris, sulit juga dijelaskan oleh kalian. Sulit dijelaskan juga oleh Bapak ke kalian gitu ya. Karena bahasa Inggris. Mana ya ini tuh ya? Troubleshoot gitu. Bukan. Oh, sini gitu. Nah, kalau nggak berhasil itu, mungkin examnya itu kurang, versi PHP-nya kurang dari 5.6. Cara ngeceknya gampang, di config kalau misalnya. Bukan di sini. Gimana ya? Bapak lupa. Ini mah error dulu. Kalau nggak salah di htdocs, di sum-nya, Bapak installnya di C, exam misalkan. Kalau kalian ketik PHP, nah di sini biasanya ada versinya. Oh ini PHP 7, oh ini PHP 5.6. Atau di mana ya Bapak harus pernah lihat? Atau kalian bisa lihat versi PHP-nya, ngelihat dari versi kontrol panelnya. Ini kontrol panel v3.2.4. Kalian bisa lihat di internet kontrol panel ya. Nah, pastikan ketika kalian download examnya, itu ngambil yang di atas 5.6. Oh, ini udah versi 7 semua nih. Berarti aman lah. Buat belajar Codeigniter 3 ya. Oke, kita kembali lagi tadi sampai mana? Sampai sini ya. Nah, kita buka dulu si folder Codeigniter-nya. Seperti biasa, Bapak lebih suka lihat tampilannya menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini ada folder ya, Application, System, User Guide, sama ini nggak tahu file apa, kalian nggak perlu pusing. Ini juga kalian nggak akan Bapak ajarin. Composer juga kalian abaikan saja, Contribution juga kalian abaikan saja, bahkan indeksnya pun kalian abaikan saja dulu.
License juga kalian abaikan, semuanya kalian abaikan yang ada di sini. User guide, ini kalau kalian kebingungan, tapi dalam bahasa Inggris sayangnya. Jadi kalau kalian bahasa Inggrisnya jago, silakan baca user guide-nya. Kalau enggak, kita mulai langsung ke aplikasinya. Sistem pun kalian nggak perlu mikirin apa itu sistem, karena kita nggak akan ngedit si folder sistem ini. Yang akan kita edit cuma folder yang ada di dalam application. Gitu ya. Di dalam folder application, itu ada folder namanya controllers. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Di dalam folder application, ada folder controller. Gitu ya. Di sini ada satu controller, namanya controller welcome. Coba perhatikan di sini. Sama ya, seperti di PBO ya. Kita bikin kelas, nama kelas di extend dari kelas CI controller yang kita nggak tahu apa isinya. Kita bikin kelas namanya welcome, terus kita bikin sebuah method. Nama metodenya index. Lalu di dalam metode index-nya kita meload sebuah view. Yang nama view-nya adalah welcome message. Di mana view-nya, Pak? Ada di sini nih. Di folder view ada namanya welcome message. Tuh, welcome to CodeIgniter. Header-nya ya. Biar nggak bingung, header-nya kita simplify dulu. Kita ke body. Di sini ada tulisan welcome to CodeIgniter. Ya, yang ini nih. Sekarang kita akan coba ubah. Welcome to SMK BPI. Misalkan. Kita save, lalu kita refresh. Nah, maka akan berubah. Kurang lebih seperti itu yang akan kalian pelajari. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Belum ada? Dua. Bentar, Bapak ngopi dulu. Dua. Oke, kita lanjut ya. Di folder model ini, kebetulan belum ada filenya. Nanti kita akan buat. Yang baru kita punya itu adalah controller dengan nama welcome, lalu ada view dengan welcome message sama error di sini. Error di sini ada error 404, bla 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 bla, tapi kita nggak kita pakai dulu. Ya, kita kembali ke file Falcon. Kita akan coba menampilkan si landing page. Oh sorry, jangan yang ini deh. Kita set sampel, kita copy dulu deh ya. Template. Oke, kita akan ngambil Oke. Bentar, Bapak cari dulu file yang kemarin itu Falcon itu apa ya namanya ya? Ini kah? Oh, bukan. Namanya apa ya dulu tuh ya? Template. Zavakon ya. Udah ada. Nah, Bapak coba ambil yang beta dulu. Kita lihat dulu
untuk page landing. Oke, Google Chrome aja. Sama ya. Nah, kemarin kan Bapak di mata pelajaran apa sih? Produk kreatif kewirausahaan udah ngasih tugas 3T ya, yang jika kamu menjadi pengusaha. Nah, di sini kita akan coba bikin landing page buat produk kalian. Gitu ya. Ini template-nya kalian bisa pakai yang ini atau kalian cari lagi di internet template-nya. Kalau kalian mau pakai yang ini, Bapak akan contohkan sedikit. Sebentar, waktunya masih ada banyak ya. Caranya agak sedikit berbeda ya. Sebentar, kita kopikan dulu si file landing HTML-nya. Ke sini ya. Ini apa ini? Oh, bukan. Kita kopikan dulu aset sama landing page itu ada di folder page ya. Ini kita copy. Lalu kita buka lagi. Si koordinatornya. Kita simpan dulu di sini. Tapi yang page-nya kita cut. Kita masukkan ke dalam application, kita simpan di view. Lalu paste di sini. Ya, tapi karena yang kita pakai adalah hanya landing page, ya udah kita buang semua kecuali landing page. Landing page-nya kita cut lagi, pindahkan keluar. Gitu ya. Sekarang folder page-nya kosong. Ya, kalian boleh simpan atau kalian hapus, nggak masalah. Yang jelas, yang ini yang akan kita pakai. Lalu kalian pencet F2 untuk rename si filenya dari landing.html diubah ke landing.php. Change. Gitu ya. Jadi sekarang kita punya file PHP-nya di sini. Halo, suara Bapak masih terdengar kan? Iya, Pak. Ya. Nah, biar kita bisa melihat perubahannya, Bapak akan coba dulu upload ke Git. Caranya, kalau pakai VS Code, kalian bisa buka terminal baru, ubah ininya dari CMD ke Git base. Nggak masalah sih seharusnya. Lalu kita bisa git init di sini. Init. Nah, ini source code yang akan kita upload ya ke Git. Caranya mudah sekali. Tinggal tekan tombol plus. Izin ke air, mangga, ada Pak. Lalu tinggal kita isikan pesan commit-nya. Tapi sebelum itu tentu kita harus buat dulu ini ya, repositorinya. Seperti biasa, login, username-nya, password-nya, atau aja loe. Kita bikin project baru, dan project, misalkan di sini kita bikin ininya public, jangan di initialize. Kalau di initialize, kalian harus nge-pull dulu. Create project. Tadi kita udah git init. Ya, kita tadi udah git init. Kita tinggal git remote. Enter. Tadi kita udah git add, tinggal commit. Commit-nya push.
Nggak perlu pakai kutip ya kalau di file. Terus habis commit, kita tinggal nge-push. Kita coba pakai fungsi yang ada di sini. Kita klik push, error apa enggak ya? Okay, the branch master has no upstream branch. Would you like to publish this branch? Okay. Maka dia akan nge-publish branch namanya master. Si loading ya, di sini kelihatan. Nah, synchronize-nya sudah selesai. Jadi ketika kita pencet F5 di sini, harusnya filenya sudah muncul seperti ini. Ini nggak perlu kalian upload, caranya pakai git ignore. Cuma nggak Bapak jelaskan sekarang. Ya, jadi di sini sudah kita upload semua kerjaan kita ke online, ke git online. Oke, kita balik lagi. Kita punya controller. Ini, yang komen ini kalian hapus aja, karena nggak penting. Kita save. Nah, setelah kita melakukan perubahan, tentu di sini akan ketahuan perubahannya apa. Enaknya pakai gitu begitu. Apalagi pakai Visual Studio, udah paling mantap. Oke, kita kembali lagi ke sini. Di sini, ada yang harus kalian copy, ya, yaitu file 3 line pertama ini. Define best path or exit no direct script access allowed. Artinya apa? Intinya, ini untuk mencegah hacker mengakses langsung si view-nya. Ya, kita copy ke si landing. Taruh aja di paling atas, paste. Lalu save. Kalau udah seperti ini, kita coba panggil ya, si file landing page-nya menggunakan controller. Controller welcome ini adalah controller default ya, jadi kalian bisa bikin controller lain. Nah, kita coba copy dulu controllernya deh. Kita bikin controller baru namanya home. Ingat penulisan controller, H-nya besar di awal. Sorry, huruf kapital besar. Huruf kapital di awal. Enter, misalkan home. Lalu Bapak ubah di sini kelasnya, yang tadinya welcome, nama kelasnya Bapak ubah jadi home. Ininya nggak perlu diapa-apain. Tetap ininya isinya index. Misalkan ya, kalian bisa bikin juga yang lain. Sorry, function. Nah, ini enaknya autocomplete ya. Nama functionnya misalkan login ya, misalkan login. Ya login. Ini ya, kita kosongkan dulu, tidak ada variabel. Lalu isinya misalkan ini juga save gitu ya. Tapi untuk yang home index ini, kita akan ubah view-nya menjadi yang landing. Cara manggilnya gampang banget. Kalau di sini tulisannya landing, ya kalian tulis aja di sini landing. Kalau ada di dalam folder, kita coba ya copy dulu. Kalau kita ada file di dalam folder page, misalkan di sini page 2, atau login nih. Login. Di sininya kalian cukup lihat struktur foldernya. Dari view ini isinya adalah pages. Tinggal seperti ini, pages plus landing. Itu ya. Kita copy yang ini ke bawah deh. Lalu yang home ini kita isi landing. Dalam folder page ini isinya login ya. Kurang lebih seperti ini penulisannya. Oke, kita coba dulu ya. Ini controller welcome. Kalau controller home harusnya sesederhana ini.
Tapi ini kayaknya bakal error. Object not found. Kenapa? Kendala dari koordinator yang dulu itu, dia harus menambahkan index.php kayaknya. Nah, ini kendala dari koordinator zaman dulu yang sekarang kita pelajari. Jadi harus menuliskan index.php-nya. Untuk menghilangkannya bagaimana? Ada di documentation harusnya. Kalau kalian bingung troubleshoot, tinggal Google aja cara menghilangkan PHP pada koordinator. Buka pengaturan index.php coordinator pada application. Config/config. Di sini ada application, ada folder config, ada file namanya config.php. Lalu ubah line config index page yang tadinya sama dengan index. Nah, ini berarti ya, ini diubah menjadi seperti ini. Kosongkan katanya. Oke, kita coba kosongkan. Ya, betul ya. Selanjutnya, kamu buat htaccess di directory root coordinator dengan buat file baru dengan nama .htaccess. Jangan lupa pakai tanda titik di awal, katanya. Kemudian isi dengan perintah di bawah ini. Oke, kita coba ya. Ini copy dulu. Ini save dulu, jangan lupa. Lalu di luar foldernya, di folder utama ya berarti, kita bikin file baru namanya tadi apa namanya, lupa. htaccess. htaccess. Isi filenya dengan ini. Kita save. Kita coba lagi. Tadi error ya, kalau gini error ya. Coordinator/home. Sekarang kita coba lagi. Filenya udah terload. Cuma masalahnya ya view-nya jadi berantakan ya. Kalau tadi enggak. Kita coba rename dulu. Kita balikin lagi. Ini akan error, tapi dengan tambahan index.php harusnya enggak. Nah, gitu ya. Cuma Bapak nggak mau ada index.php-nya. Karena di semua website tentu nggak ada tambahan index.php-nya di sini ya. Maka di sini kita hapus lagi index.php-nya. Index.php-nya, lalu tadi htaccess mana? Htaccess ini ya. Kita benerin lagi. Oke, kita cek lagi. Ini yang kita inginkan, cuma masalahnya ketika kita lihat di sini, ada file yang hilang. config.js, dan ini semuanya JS, JavaScript, CSS, sama gambar ya. Ini semuanya hilang. Nah, untuk memperbaikinya, di file landing ini, linknya ini masih manual. Nah, ini masih manual untuk asetnya.
Cara memperbaikinya harusnya bisa menggunakan base URL. Coba ya. Oke, sebentar. Kita coba lihat dulu. Penggunaan base URL pada C. Bukan yang ini. Oke, kita harus set dulu base URL-nya. Di config, tadi ya, di sini ada base URL. Nah, Bapak sebenarnya ada codingan dari kantor Bapak yang dulu, ini akan sangat-sangat memudahkan. Nah, ini adalah sebuah codingan singkat yang gunanya mengotomasikan base URL kalian sesuai dengan nama folder yang ada. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika Bapak yang benar ya, yang benar itu harusnya di sini misalnya seperti ini. Localhost, nama folder kita itu adalah coordinator. Tapi jika Bapak ubah di sini coordinator jadi coordinator 2 atau dirubah jadi sekolah atau jadi folder tes, maka kalian juga harus mengubahnya lagi di sini. Nah, agar hal itu tidak terjadi terus-menerus, maka kita akan gunakan kode untuk mengotomatisasikannya. Nanti Bapak akan kirim ininya. Jadi kurang lebih di sini akan ngecek apakah dia HTTPS atau HTTP. Lalu dia juga akan ngecek nama foldernya apa. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Terus kita kembali lagi ke sini. Di sini akan masih tetap error. Untuk memperbaikinya gampang sekali. Kalian loncat ke folder view tadi. href yang ini kita akan ubah. Cara mengubahnya kita gunakan helper. Nah, contoh penggunaan base URL untuk mengakses file CSS misalkan. Kalau tadi kan isinya cuma ini ya, cuma dari aset .2 aset gitu kan ya. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan base URL-nya aja. Nah, tadi kita udah set base URL-nya, di sini kita bisa tambahkan codingan seperti ini. PHP, penulisannya kan seperti ini. Yang diajarkan sama Panuki ya? Bener nggak? Halo? Kenapa, Pak? PBO udah belajar WO? PBO sama Panuki belajar PHP kan? Iya, Pak. Penulisannya seperti ini kan? Eko. Eko. Yes. Gitu kan Ya, ya? Pak. Iya, Pak, betul. Bapak ada cara singkatnya. Daripada menulis PHP Eko, kalian bisa nulis seperti ini. Artinya sama dengan PHP Eko. Jadi penulisannya akan sangat singkat sekali. Lalu di sini kita butuh base URL. Base URL seperti ini. Harusnya dengan menambahkan codingan seperti ini, masalah yang tadi selesai ya, harusnya. Tapi sebelum ke sini, kita butuh menambahkan di config ini URL helper. Coba lupa sebentar. Oh, di autoload. Nah, di sini
Jadi si coordinator ini punya sebuah helper atau pembantu buat kalian. Salah satunya ada URL, file, apa-apa agak sulit juga menjelaskannya. Yang jelas, koordinator ini punya fungsi untuk mempermudah pekerjaan kalian. Kayak apa ya? Kayak extension lah. Kalau kalian main game, terus ada extension. Kalau The Sims ya, misalkan extension season, holiday pack dan lain-lain kayak gitu. Sama koordinator juga punya hal yang seperti itu. Jadi di autoload, di file autoload kita tambahkan helper namanya URL agar kita bisa pakai fungsi base URL. Intinya seperti itu. Jadi di landing tadi, di sini di landing kita bisa menggunakan fungsi namanya base URL. Kalau tadi nggak pakai helper URL, ini nggak bisa kita gunakan harusnya. Kalau udah seperti ini copy, dan kita paste di setiap href-nya ya. Paste di sini, paste di sini, paste juga di sini. Satu-satu nih. Paste di sini. Submit paste. Ini nggak bisa kita paste ya, karena ambil dari internet. Ini JSON, kita abaikan dulu. Ini modal pop-up ya. Nah, JavaScript-nya baru paste di sini, paste di sini. Paste, paste. Sepertinya udah hanya itu aja. Oke, kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masih gagal. Oke, di sini terjadi double ini ya. Double slash. Berarti kita harus hapus ininya. Terus, satu lagi deh. Lagi masih ada. Ini juga masih ada. Hapus. Harusnya udah selesai semua. Save. Terima. Masih error juga. Apa nih error nih? Localhost. Udah ada yang keload, tapi masih ada yang belum keload. Oke. Di sini untuk mengaksesnya localhost /coordinator/vendor, sedangkan itu nggak ada ya. Di folder coordinator itu hanya terdapat aset. Application, aset, sistem, sedangkan vendornya nggak kita ambil. Nah ini ya, folder vendor tadi kita nggak ambil. Ternyata ini juga digunakan. Jadi kita akan copy folder vendornya dan kita kirim ke aplikasi kita tadi. Ini ya, bukan ini. Di htdoc, coordinator, tadi kita udah copy file aset, ternyata file vendor pun harus kita copy untuk template yang ini. Biasanya kalau template yang lain nggak ada vendor ya, hanya terdapat aset aja di sini. Vendor ini sebenarnya isinya ya JavaScript juga. Oke, kalau kita refresh sekarang harusnya sudah berhasil, tapi masih gagal. Masih gagal di sini.
Oh, sorry. Console. Oh, ini nggak masalah. Oh, image sekarang ya yang nggak bisa ke load. Localhost /asset/image/illustration. Kita coba lihat isinya. Asset, image, illustration. Asset, image, illustration, authentication corner. Ini ya, ini nggak ke load. Kenapa nggak ke load? Kenapa nggak ke load? Ternyata dia nggak ngambil si nama code igniternya ya, ininya nih. Dia localhost langsung ngambil aset. Berarti di file image. Kita Ctrl F dulu. Image. Nah, di sini code igniternya nggak ke bawah. Code igniternya nggak ke bawah. Harusnya tetap di bawah ya. Karena yang lainnya pun ke bawah. I don't know why. Coba refresh lagi. Untuk image ini nggak tahu kenapa dia nggak mau ngambil. Config-nya tadi kita udah load ya, URL udah. Lagi nih yang belum. Waktunya mau habis ya. Oke, kayaknya sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk view-nya harusnya bisa keambil. Cuma nggak tahu ini kenapa. Karena tadi CSS udah berhasil kepanggil ya. JavaScript juga udah berhasil kepanggil, cuma untuk image ini nggak berhasil kepanggil. Nah, sekarang kalian coba aja nanti di weekend ya. Bapak harapkan sih kalian udah punya minimalnya landing page aja, isinya cuma landing page di Git kalian, di Gitlab. Nah, minimalnya misalkan di sini Bapak nulis Milo gitu ya. Misalkan ya, nulis Milo di sini, nanti kalian punya project landing page. Harapan Bapak sampai segitu, sampai ke sana. Weekend kalian bisa kerjakan atau dari sekarang kita coba kerjain ya di waktu senggang, karena nanti untuk di semester 2 kalian mau nggak mau harus datang ke sekolah dan punya projectnya. Ya, di semester 2 itu kalian harus punya project nanti dipresentasikan sama penguji di luar sekolah. Jadi yang uji itu bukan Bapak lagi, bukan Pak Nuki lagi. Pak Nuki mungkin akan menguji sebagai internal, tapi akan ada penguji di luar. Jadi untuk membuktikan bahwa kalian bisa atau enggak tuh nanti si penguji yang eksternal, yang dari luar. Kita akhiri dulu pembelajaran hari ini karena waktunya sudah habis. Nanti Bapak akan cari tahu kenapa si image-nya nggak berhasil ke load. Harusnya di sini berhasil ke load ya, yang image ini, karena yang CSS sudah ke load, yang JavaScript juga udah ke load. Mungkin ada salah penulisan, nanti Bapak akan cek lagi. Segitu aja mungkin pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Udah, Pak. Nah, ada. Bisa nggak kira-kira kebayang nggak? Agak sulit ya? Kita coba aja nanti. Nanti dicoba aja ya. Bapak juga video ini akan Bapak upload atau kalian bisa lihat channelnya Programming Unpas kalau mau lebih mudah. Oke, segitu aja. Bapak tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah join di Zoom. Yang nggak dibuka suaranya berarti nggak bisa dengar suara Bapak tuh ya. Oke, terima kasih. Bapak screenshot dulu.
Bapak tutup